Shalom kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kita boleh mengadakan ibadah kaum perempuan POK Depok 2 Timur walaupun secara virtual. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Penatua Justus Marakai sebagai pelayan firman, organis oleh Bapak Julius Bohang, diturgos oleh Saudari Merlin Clement, dan tim multimedia yang selalu membantu kami dalam melaksanakan program ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan baik adanya. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat sore, kaum Komisi Perempuan KKP Gereja POK Depok 2 Timur. Kembali pada hari ini kita akan mengadakan ibadah seperti biasa. Pada kesempatan kali ini walaupun memang ibadah kita dilaksanakan secara virtual, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan untuk menyambut ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari lagu Kau yang Terindah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ibu-ibu boleh kita duduk kembali dan kita boleh berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau Tuhan untuk menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ibadah kami nanti akan disampaikan oleh Bapak Penatua Justus Marakai. Kiranya Engkau berkati Tuhan dia di dalam pekerjaannya, di dalam firman Tuhan yang apa yang dia boleh sampaikan.
Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau dapat merema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita boleh bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai dan dengan ayatnya yang ke-24. Tapi sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan atas pembacaan dan renungannya pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada sore hari ini kami anak-anak Tuhan akan mau membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mau celik mata hati kami, agar kami mampu membaca, kami mampu mendengar, dan kami mampu melakukannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Berfirmanlah. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dan dengan ayat yang 24. Demikian sabda Tuhan. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya
anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita pada sore hari ini adalah ucapan syukur dan bahagia. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kata ucapan sama dengan sebutan kata. Kata syukur sama dengan rasa terima kasih, dan kata bahagia, keadaan atau perasaan senang. Jadi, ucapan syukur dan bahagia adalah menyampaikan rasa terima kasih karena perasaan senang. Kekasih Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-21, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Suatu pernyataan bahwa ada sukaria, ada berbesar hati, dan bangga dan senang karena penyertaan Roh Kudus. Aku bersyukur kepadamu, sama dengan aku berterima kasih kepadamu, karena engkau sembunyikan, sama dengan engkau menutupi bagi orang bijak dan orang pandai, sama dengan orang adil dan orang yang menggunakan akal. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, sama dengan orang yang berstatus sosialnya rendah, diperintah, dan lawan katanya adalah orang besar. Berkenan kepadamu sama dengan rasa senang, suka, bahkan setuju. Kekasih Tuhan, Allah Bapa berkenan dalam kelahiran Yesus Kristus. Ia menyatakan kepada gembala-gembala itu sebagai orang kecil. Yesus memilih murid-muridnya dari para nelayan yang menghidupi keluarganya dengan mencari dan menjalah ikan. Kekasih Tuhan, ayat yang ke-22, semua telah diserahkan kepadaku, sama dengan langit dan bumi dengan isinya, ciptaannya oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakan hal itu. Malaikat memberitahukan kelahiran Yesus kepada Maria. Kita bisa buka pada Lukas 1 ayat 34 dan 35. Di situ kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan pada Matius 17 ayat yang ke-5b dan ke-6, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan juga. Kekasih Tuhan, sesudah itu berpalinglah, ayat yang ke-23, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri. Kata berpaling sama dengan berputar muka ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Meninggalkan, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Kekasih Tuhan, dalam Matius 17 ayat 5b sampai 6 dan Lukas 9 ayat 33 sampai dengan 35, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kekasih Tuhan, pada ayat yang ke-24, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat. Tidak mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengar. Seperti ayat 21, engkau sembunyikan. Engkau menutup mata para nabi, para raja, walaupun mereka dikasih mata tetapi tidak melihat, dikasih telinga tapi tidak mendengar. Contoh pada murid-murid itu sendiri. Walaupun Yesus telah berbuat banyak mujizat yang dilihat murid-muridnya sendiri,
masih belum mengenal Yesus. Kita bisa baca pada Matius 15 ayat 13b, 16, 17, dan 19. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Jawab Simon Petrus ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Yesus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Ayat yang ke-19, akan diberikan kunci kerajaan sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada sebuah cerita yang berjudul kantong plastik hitam mengubah marah menjadi senyum. Ini terjadi pada seorang ibu majikan dengan asisten rumah tangga. Tidak biasanya majikan ini pergi ke pasar, tetapi karena asisten rumah tangganya tidak kunjung datang, maka terpaksalah majikan ini mau ke pasar. Majikan ini membawa dompet dan sebuah kantong plastik hitam berisi uang. Majikan ini menggunakan sebuah kendaraan angkot ke pasar. Setelah sampai di pasar, majikan ini turun dan lupa kantong plastik itu di dalam angkot. Dengan tidak disangka, asisten rumah tangga ini memberhentikan angkot itu dan naik. Di perjalanan, asisten rumah tangga itu melihat kantong plastik itu dan dia mengambilnya, dikira itu sampah dan hendak membawa dan masukkan di tempat sampah rumah majikannya. Majikannya kembali dari pasar dan di perjalanan selalu berpikir kantong plastik hitam itu dan juga berpikir tentang asisten rumah tangga itu. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu kekasih Tuhan, asisten rumah tangga ini mengambil kantong plastik tersebut dan membawanya. Dan setelah sampai di rumah, majikan pun datang ke rumah, sampai di rumah. Majikan melihat asisten rumah tangga dan dia marah. Marahnya luar biasa. Ia membanting-banting belanjaannya. Maka majikannya berbicara, mengapa kamu terlambat? Kata asisten, saya mengantarkan anak saya yang sakit ke puskesmas. Mengapa tidak memberitahu? Saya tidak punya alat komunikasi atau HP. Majikan itu melihat asisten rumah tangga itu melangkahkan kakinya, membawa kantong plastik hitam itu mendekat ke tempat sampah. Apa itu? Kata majikan. Sampah. Coba lihat. Majikan mengambil kantong plastik itu dan melihat masih ada uang di dalamnya. Ketika itu amarah berubah menjadi senyum. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan kondisi yang seperti ini, atau dengan cerita pendek kantong plastik hitam mengubah marah menjadi senyum, maka kita lihat ada beberapa hal yang harus kita koreksi di sini. Bagaimana seorang majikan bersikap terhadap asisten rumah tangga? Majikan terpaksa ke pasar, dia terpaksa. Yang kedua, uang plastik hitam tertinggal di angkot. Yang ketiga, asisten rumah tangga tidak memberitahu mengapa terlambat. Yang kedua, bagaimana sikap asisten rumah tangga terhadap majikannya? Ya, apakah ia tersinggung? Atau apakah dia sabar? Yang ketiga, apa efek atau hasil dari konflik tersebut? Kekasih-kekasih Tuhan, majikan marah berarti tidak bahagia. Ia tidak bersyukur, tidak membawa berkat, dan tidak mendapat anugerah dari Tuhan. Apalagi belanjanya dibanting-banting. Majikannya tidak mengerti apa yang dialami
asisten rumah tangga, tidak sabar dan memaksakan kehendak, tidak mendapat karunia atau belas kasih, sebab anugerah sebagai tanda kasih dari Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, asisten rumah tangga sabar dan mendengarkan bahasa yang tidak berbelas kasih. Pasti bersyukur karena majikan tidak memberhentikan diri dari pekerjaannya. Ada bahagia karena ia membawa kantong plastik hitam dengan tidak sengaja dia menemukan. Berkat karunia, bahkan anugerah Allah terjadi menjadi miliknya. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kalau begitu, bagaimana dengan efek dari konflik itu? Efek dari konflik itu adalah mereka bersyukur, mereka bahagia karena marah berubah menjadi senyum. Kekasih-kekasih Tuhan, akhirnya marilah kita bersikap seperti yang tertulis di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan catatan, bersyukur sama dengan berterima kasih kepada Tuhan, bahagia perasaan gembira atau senang, anugerah sama dengan pemberian kasih atau tanda kasih atau karunia, karunia sama dengan berbelas kasih, berkat sama dengan karunia Tuhan yang tiada, yang membawa kebaikan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan untuk mengartikan segalanya dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, firman-Mu yang baru saja kami dengar, Engkau tanamkan dalam hati batin kami, agar nantinya kami mampu untuk melakukannya di setiap pekerjaan, bahkan di setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini, kami sama-sama menggumuli kehidupan kami, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di POUK Depok 2 Timur. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, agar semua yang mereka lakukan dalam melayani-Mu ya Tuhan, dapat terjadi karena kuasa dan kehendak-Mu. Berkati Bapak Ibu para pendeta, Bapak Ibu para majelis, MP dan BPP, dan para komisi yang ada, agar kami seia sekata dalam menjalankan pelayanan-Mu di POUK Depok 2 Timur ini. Sehingga semua yang terjadi adalah membawa berkat dalam kehidupan kami dan kehidupan jemaat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Ya Bapa, kami juga menggumuli kehidupan perempuan, kaum perempuan yang pada saat ini dalam kondisi sakit. Kami tidak tahu ya Tuhan, nama satu berikut satu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Untuk itu Engkau memberkati kehidupan mereka. Kau berikan jalan yang penuh hikmah bagi mereka, agar mereka mampu melayani kehidupan mereka sendiri dan mampu melayani sesama mereka. Dan kami percaya semua obat dan penawar yang sementara mereka gunakan, Engkau berkati, sehingga membawa kesembuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini pula kami gumuli pengurus dari tingkat gereja sampai dengan tingkat wilayah,
Kami yakin Tuhan pun tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan ada bersama mereka dalam hari-hari hidup mereka. Mampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga namamu dipuji dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini pula, kami menggumuli bangsa dan negara kami dalam berbagai hal. Engkau tahu betul pada saat ini bahwa bangsa kami banyak mengalami berbagai hal yang sungguh sulit kami prediksikan. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapankah COVID-19 ini akan Engkau angkat. Kapankah pemimpin-pemimpin kami mampu melakukan apa yang terbaik demi melayani penduduk yang ada di Indonesia. Ya Bapa, Engkau sempurnakanlah tugas dan tanggung jawab mereka. Yang pada saat ini ada suatu solusi, itu mendatangkan vaksin dari luar untuk vaksin penduduk Indonesia. Kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan mereka, dan Engkau berkati vaksin-vaksin ini. Engkau berkati alat-alat yang dipakai pada saat ini. Engkau berkati tenaga-tenaga medis yang pada saat ini mereka melakukannya. Tuhan tolong mereka. Dan saudara-saudara kasih kami yang pada saat ini sakit karena COVID, dimanapun mereka pada saat ini, kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pun pada saat ini kami gumuli pemimpin-pemimpin kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Pemimpin agama, pemimpin gereja, khususnya gereja kami POK Depok 2 Timur. Tuhan ada bersama kami, sehingga semua yang kami lakukan berkenan dengan kehendak-Mu dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di POK Depok 2 Timur ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa di sorga, kami yakin Tuhan ada bersama kami hari ini, saat ini, terus kekal selama-lamanya. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri doa. Itu doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi kami, untuk kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik ibu-ibu, saat ini kita memasuki persembahan syukur dan kami menghimbau kaum perempuan untuk memberikan persembahan khusus KKP bersamaan dengan persembahan minggu ke bendahara gereja atau pengurus wilayah. Untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada
Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Lebih